Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Imron Rosyadi MPT selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan serta teman-teman semua kelas E mata kuliah Teknologi Pendidikan. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Irham Nur Salim dengan nomor NIM 2119306 sebagai moderator untuk kelompok kedua mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan judul makalah yaitu Ruang Lingkup Teknologi Pendidikan dengan pemateri yaitu yang pertama Mbak Faiza Tusyahro dengan nomor NIM 2118189. Kemudian yang kedua Mbak Naimah Sundari dengan nomor NIM 2119007. Kemudian yang ketiga Mbak Fitrian Nurmalasari dengan nomor NIM 2119009. Kemudian yang keempat yaitu Mbak Adimis Sarofah dengan nomor NIM 21121200085. Mungkin pembukaan dari saya seperti itu. Kemudian selanjutnya silahkan bagi pemakalah untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faiza Tusyahro, NIM 2118189. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian ruang lingkup teknologi pendidikan. Ruang lingkup secara umum memiliki makna yaitu batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, ataupun lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Dalam sebuah penelitian, ruang lingkup bisa berarti pembatasan variabel yang digunakan, berapa banyak subjek yang akan diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ruang lingkup ini memiliki arti yaitu tercakup, subjek yang tercakup. Adapun ruang lingkup teknologi pendidikan itu disebut dengan kawasan. Nah, kawasan yang ada di ruang lingkup teknologi pendidikan ini ada 5, yaitu ada kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, yang terakhir ada kawasan penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, hubungan antar ruang lingkup. Masing-masing dari kawasan teknologi pendidikan bersifat saling melengkapi, dan setiap kawasan dalam teknologi pendidikan itu memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik, ataupun sebaliknya, yang dijadikan sebagai perkembangan kawasan. Setiap kawasan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun hubungan kawasan ini memiliki beberapa sifat. Antara lain 1, bersifat sinergi. Misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dan kawasan desain. Yang kedua, sifatnya saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian yang mampu memberikan teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Yang ketiga, bersifat tidak linier. Artinya, dengan kata lain, kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditujukannya lingkup penelitian dan teori dalam kawasan itu. Kemudian kawasan teknologi pendidikan. Nah, ada 5 kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama adalah kawasan desain. Kawasan desain yaitu kawasan teknologi pembelajaran desain atau perencanaan yang mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur yang dilakukan secara sistematis dan sistemis. Yang kedua adalah kawasan pengembangan.
kawasan pengembangan yaitu proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan ini mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kawasan pemanfaatan. Nah, kawasan pemanfaatan yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Sedangkan proses pemanfaatan media adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Yang keempat adalah kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan yaitu sebuah pengendalian teknologi pembelajaran melalui proses perencanaan, pengkoordinasian, pengkoordinasikan, dan pengawasan. Kawasan ini bermuka dari peraturan pusat media, program media, dan pelayanan media. Dan yang terakhir adalah kawasan penilaian. Kawasan penilaian yaitu suatu kegiatan pengukuran, kuantifikasi, dan penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh. Peran teknologi pendidikan. Ada 7 peran teknologi pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. 2. Teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. 3. Teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajar dengan berbicara. 4. Teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. 5. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. 6. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. 7. Teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semua pemateri yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu dari kami. Saya mewakili kelompok 2 untuk mata kuliah teknologi pendidikan mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.